Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus sendiri berkata bahwa dirinya adalah seorang gembala yang baik, ya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bukan gembala upahan, tapi dia adalah gembala yang baik. Lalu yang kedua, Ibrani 13 ayat 20, maka Allah damai sejahtera yang oleh dalam perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Dia adalah gembala yang baik. Yang kedua, dia adalah gembala yang agung, yang besar, yang kemuliaannya begitu megah pada malam hari di padang gurun itu, sehingga para gembala ini menjadi takut karenanya. 1 Petrus 5 ayat 4 mengatakan bahwa maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yesus adalah gembala yang utama, karena kata agung di sini sebenarnya berasal dari kata arkipoimen, yang sebenarnya diterjemahkan sebagai gembala yang memimpin, gembala yang utama, gembala pemimpin. Dan dalam peristiwa ini para gembala menjadi pilihan yang terbaik bagi Allah untuk menjadi orang pertama dalam menerima kabar sukacita ini. Allah tidak memilih para ahli Taurat, ahli kitab, ahli agama, para raja, para bangsawan pada saat itu untuk menjadi yang pertama menerima berita sukacita ini. Saya jadi pikir-pikir, kenapa ya? Kenapa enggak ahli Taurat aja? Bukankah harusnya lebih mudah kalau ahli Taurat, ahli agama ini yang dapat kabar pertama? Mereka belajar kan bahwa suatu saat dari keturunan Daud akan lahir Mesias. Mereka harus sudah tahu. Bukankah lebih mudah kalau itu diberitakan saja sama ahli agama atau kepada para raja, ya, para raja yang punya kuasa, powerful, dihormati orang, sehingga para raja ini kemudian bisa mungkin mengajak seluruh rakyatnya berkumpul untuk memuji Yesus. Kan tinggal perintah. Dia kan raja, tapi kenapa gembala? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, para ahli Taurat, ahli agama, mungkin mereka akan terlalu sibuk. Setelah dengar berita itu mungkin mereka akan mulai berdebat. Benar enggak ini? Mana kitabnya, ambil, baca lagi. Terlalu sibuk dengan keilmuannya, kemampuan berpikirnya, pengetahuannya tentang kelahiran Mesias dibandingkan dengan segera merespon dan datang menjalankan perintah dari para malaikat. Mereka mungkin akan berdebat panjang. Benar gak ya? Mari kita lihat kitab ini, apa kata para nabi-nabi zaman dahulu. Ya, mungkin makan waktu lama sampai mereka betul-betul percaya. Ironis sekali. Padahal mereka yang ahli-ahli, ya, tentang hal ini, mereka seharusnya sudah tahu tentang hal ini. Lalu mungkin para raja, kalau raja ini dikasih tahu, yang dulu dinubuatkan para nabi, hari ini sudah lahir, dia adalah Mesias, sang pembebas Israel, dia adalah sang juru selamat. Raja ini karena dia posisinya yang paling atas, mungkin dia akan merasa, wah, ini saingan saya, raja damai, raja Israel. Nah, aku kan raja juga. Mungkin dia akan merasa terancam posisinya dengan kelahiran Yesus pada saat itu. Dan responnya mungkin tidak akan sebaik para gembala yang lugu, para gembala yang tentu mereka sudah belajar agama, tapi mereka tidak seahli itu. Mereka merespon dengan luar biasa. Ya, para gembala datang dengan tulus hati, tidak ada pikiran aneh-aneh. Mereka dengar berita itu, mereka merespon dengan cepat dan dengan baik. Oke, ayo kita pergi ke sana, membuktikan apakah yang dikatakan ini benar. Dikatakan para malaikat dan para nabi ini benar. Dan pada akhirnya para gembala itu menemukan semuanya itu benar. Bisa dibayangkan betapa gembiranya para gembala ini. Ada beberapa orang
yang menyaksikan secara langsung nubuatan para nabi itu menjadi nyata. Apa yang disampaikan malaikat Tuhan di padang rumput menjadi nyata, benar-benar terjadi. Mereka bersukacita, dan dicatat dalam Lukas 2 apa? Mereka pergi dan memberitakan itu kepada semua orang, dan semua orang menjadi terheran-heran akan pemberitaan dari para nabi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa misionaris pertama di dunia? Namanya tidak pernah diketahui. Mereka adalah para gembala, orang yang dipandang rendah, bukan siapa-siapa, namanya bahkan kita tidak tahu, tidak dicatat. Tapi hari itu mereka menjadi seorang penginjil-penginjil pertama, yang pada akhirnya berita Injil itu terus menyebar. Dari para rasul mendirikan jemaat, dan jemaat itu berdirilah gereja-gereja Tuhan sampai sekarang ini. Itu bermula dari apa? Para gembala sederhana yang begitu sukacitanya melihat peristiwa itu, dan dia menceritakan kepada setiap orang. Benar, juru selamat itu telah lahir. Ada excitement di situ dalam memberitakan berita ini. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sekian tahun kita, mungkin kita sudah berkali-kali mendengarkan berita Natal, berkali-kali kita melewati ibadah Natal. Sudahkah kita mengambil sikap seperti para gembala ini, datang mencari Yesus dengan hati yang tulus? Tidak ada motivasi yang lain. Ya, mereka datang menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyembah Tuhan itu bisa dilakukan kalau kita meninggalkan keangkuhan dan kehebatan kita sebagai manusia. Selama kita masih merasa diri kita tinggi, selama kita masih merasa diri kita hebat, selama kita merasa diri kita banyak jasanya, banyak kemampuannya, lebih tinggi dari orang lain, kita tidak akan pernah benar-benar bisa menyembah. Seseorang yang menyembah adalah seseorang yang merasa dirinya inferior terhadap yang disembahnya. Kita tidak akan pernah berjumpa secara pribadi dengan Kristus kalau kita tidak pernah merasa inferior di hadapan kemuliaan Tuhan. Kalau kita merasa kita tahu segala-galanya, kalau kita merasa diri kita terhormat, kalau kita merasa diri kita hebat, sehingga kita sulit menundukkan diri di hadapan Tuhan yang besar. Semua orang bisa memuji Tuhan. Bapak Ibu hadir ke gereja menaikkan pujian, bisa. Kalimat-kalimat yang mengandung pujian kepada Tuhan kita nyanyikan dengan fasih. Tapi apakah kita benar-benar menyembah Tuhan dalam kehidupan ini? Untuk dapat menyembah Tuhan, sekali lagi kita harus memposisikan diri sebagai seorang yang rendah. Saya bukan siapa-siapa di hadapan kemuliaan Tuhan. Mahkota duniawi kita harus kita letakkan di hadapan kaki Tuhan. Aku dan segala keangkuhanku, aku dan segala kehebatanku, aku dan mahkotaku yang megah ini Tuhan, ku letakkan di bawah kakimu. Itu adalah penyembahan yang sejati, saudara, yang ditunjukkan oleh para gembala ini, mendemonstrasikan sesuatu yang luar biasa. Para gembala ini tidak punya apa-apa. Mereka datang kepada Tuhan hanya dengan satu tujuan, mencari Sang Juru Selamat, mencari Mesias yang sudah dijanjikan, Sang Pembebas, Sang Raja Damai. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah dalam suatu kebaktian, apa yang benar?
saja. Sudahkah kita bisa merendahkan diri kita dan mengungkapkan penyembahan kita sama seperti para gembala ini, dengan tidak memandang siapa diri kita, tapi memandang kepada Yesus yang kemuliaannya menggentarkan dunia. Saat itu, malam hari itu, surga, kalau bahasa Jawanya, lagi duwe gawe geden. Suatu peristiwa yang sangat besar pada saat itu, kelahiran Yesus. Peristiwa yang mengubahkan sejarah manusia, sehingga para malaikat Tuhan pun mereka menampakkan dirinya dalam jumlah yang besar. Mereka menaikkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera bagi siapa? Orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sudah tentu para gembala ini hidupnya berkenan di mata Tuhan. Ada alasan mengapa malaikat itu menyampaikan kepada mereka. Dan Tuhan berkenan dikunjungi oleh mereka. Merasa dirinya bukan siapa-siapa. Kalau itu dilakukan, maka itu damai sejahtera akan hadir dalam kehidupan kita, di mana membawa kita kepada pokok pikiran yang kedua, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah teks utama yang akan kita renungkan, yaitu Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah sebuah nyanyian pujian, kutipan nyanyian yang disampaikan oleh para malaikat tersebut. Dan kalimat ini mengandung dua bagian yang penting. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah ini adalah sebuah doksologi. Ya, doksologi ini adalah sebuah bentuk kalimat pujian kepada Tuhan. Kalau dalam tradisi gereja, doksologi ini biasanya adalah kalimat responsoria. Ya, kalau di gereja Pentakosta mungkin jarang ya ada kalimat-kalimat responsoria, tapi di gereja Ortodoks atau di gereja Katolik ada banyak dalam liturgi ibadah mereka ada kalimat-kalimat responsoria. Jadi yang memimpin ibadah menyampaikan sesuatu dan penyampaian itu disambut oleh jemaat dengan sebuah kalimat-kalimat responsoria yang bernada memuliakan Tuhan. Ini yang namanya doksologi, dan Allah dimuliakan melalui apa yang disampaikan oleh para malaikat. Singkat, tidak panjang, nyanyiannya enggak panjang banget sampai berapa bait begitu, hanya kalimat sederhana. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan malaikat ini seperti mengajak para gembala ini bergabung bersama mereka. Ayo, ya, naikkan kemuliaan bagi Allah di tempatnya yang maha tinggi. Mengapa Allah harus dimuliakan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini mengapa kita harus